Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa kembali dengan Bapak Dani Cairani dalam pembelajaran matematika. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis matrik ya. Pada pertemuan kemarin Bapak telah menyampaikan tentang pengertian matrik ya, ordo, kemudian elemen matrik ya. Selanjutnya jenis-jenis matrik. Tolong perhatikan dengan seksama. Adapun tujuan pembelajarannya masih sama dengan kemarin. Peserta didik dapat memahami definisi konseptual dari matrik dengan benar. Peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis matrik dengan benar. Peserta didik dapat mengetahui kesamaan matrik dengan benar. Peserta didik dapat menentukan penjumlahan, pengurangan, perkalian skala, dan perkalian dua matrik dengan benar. Peserta didik kompeten dalam menyelesaikan masalah konseptual yang berhubungan dengan konsep dan operasi pada matriks. Apersepsi ya, ini nggak kelihatan. Apersepsi itu mengingat kembali materi yang kemarin. Nah, ada soal seperti ini ya, matriks seperti ini. Kemudian tentukan banyaknya baris. Ada berapa baris kemarin ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 baris. Banyaknya kolom. Ada berapa kolom? Kolom itu yang ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom. Ordo matrik. Nah, ordonya adalah ukuran matriknya. Berapa baris kali berapa kolom. Nah, tadi kan ada 7 baris, kemudian ada 5 kolom, jadi 7 kali 5 ordonya. Elemen-elemen matrik pada baris kedua. Baris kedua itu yang mana? Yang ini ya, berarti 5, 4, 0, 1, dan 8. Elemen-elemen kolom ketiga. Kolom ketiga itu yang ini, berarti 1, 0, 2, 1, 0, 2, 0. Kemudian elemen baris kedua kolom ketiga atau A2, 3 ya. Baris kedua, kemudian kolom ketiga. Nah, perpotongannya di sini berarti nah, baris kedua, kolom ketiga, baris kedua, kolom ketiga. Nah, berarti 0. Kemudian elemen baris keempat, kolom kedua. Baris keempat, kolom kedua, berarti 3. A35, baris ketiga, kolom kelima. Baris ketiga, kolom kelima, 8. A53, baris kelima, kolom ketiga. Baris kelima, kolom ketiga, berarti 0. A75, baris ketujuh, kolom kelima. Baris ketujuh, kolom kelima, berarti 2 ya. Itu apersepsi, hanya mengingat kembali. Mudah-mudahan kalian paham ya apa yang Bapak sampaikan. Nah, ini yang kemarin definisi matrik ya. Nah, masih mengingat kembali ya. Jadi matrik adalah suatu susunan bilangan yang diatur menurut baris dan kolom dan dibatasi dengan kurung. Dinamika matrik disebut elemen matrik, dan suatu matrik ditandai dengan huruf besar, misalnya matrik A, B, C, M, N, P, dan seterusnya. Ya. Kemudian matrik tadi ya. Kemudian jenis-jenis matrik. Ada transpos dari samaan dua matrik, ada operasi pada matrik, ada determinan dan inverse. Nah, kita lanjutkan ke jenis-jenis matrik. Nah, jenis-jenis matrik itu ya dibagi menjadi 2. Ada yang berdasarkan ordo ya, ordo matrik atau ukuran matrik, kemudian ada yang berdasarkan elemen atau penyusun matriks. Nah, jika berdasarkan ordo matrik itu ada 5. Yang pertama ada matriks bujur sangkar. Kemudian ada matriks baris, ada matriks kolom, ada matriks tegak, ada matriks datar. Kalau berdasarkan elemen atau penyusun matrik itu ada matriks 0, ada matriks diagonal, ada matriks segitiga, ada matriks skalar, ada matriks identitas, ada matriks simetris ya. Kita lanjutkan. Yang ke satu dulu. Matriks bujur sangkar. Nah, ingat bujur sangkar itu berarti seperti apa? Ya, masih ingat bangun bujur sangkar? Ya, ini seperti bangun persegi ya. Bujur sangkar itu adalah persegi.
Jadi matrik yang memiliki ordo n kali n atau banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom yang terdapat dalam matrik tersebut. Matriks ini disebut juga dengan matrik persegi berordo n. Nah, kata Bapak juga apa? Baju sangkar itu mirip dengan persegi atau sama dengan persegi. Maka ordonya pasti n kali n, sama banyak barisnya dengan banyak kolomnya. Nah, ini ada contohnya A. Jadi matrik A, B, C, D itu kan barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Jadi ordo matrik yang A ini adalah 2 kali 2. Yang B juga sama, ini barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Jadi ordonya matrik B adalah 3 kali 3. Itu untuk matrik 7 sangkar. Selanjutnya ada matrik baris ya dan matrik kolom. Matrik baris seperti namanya, baris berarti yang ke samping hanya ada satu baris. Berarti matrik baris adalah matrik yang terdiri dari satu baris. Nah, ini contohnya matrik A, ordernya elemennya A, B, C ya, satu baris. Kemudian ada matrik kolom. Ini juga sama sesuai namanya, berarti hanya ada satu kolom. Berarti matrik B, A, B, C itu susun ke bawah seperti ini. Kemudian ada matriks tegak ya, suatu matrik yang banyaknya baris lebih dari banyaknya kolom ya. Jadi banyaknya baris itu lebih banyak daripada banyaknya kolom, atau kalian harus diingat ini, banyak baris lebih besar daripada kolom. Jadi contohnya misalnya ini A, B, C, D, E, F. Coba dilihat barisnya kan banyak ya, ada 3, sedangkan kolomnya ada 2. Banyak baris lebih dari banyak kolom. Nah, disebut dengan matrik tegak. Ada matriks datar. Kalau matriks datar kebalikan dari matrik kolom. Jadi banyaknya baris lebih sedikit daripada banyak kolom. Di sini nih ada berapa baris? Ada 2 baris. Ada berapa kolom? Ada 3 kolom. Maka matrik B berordo 2 kali 3. Ada matriks 0, suatu matrik yang setiap unsurnya 0 berordo M kali N ditulis dengan huruf O. Jadi O 2 kali 3, ada 2 baris 3 kolom ya. Jadi setiap unsurnya 0 di dalamnya, disebut dengan matriks 0. Kemudian ada matriks diagonal. Perhatikan ya, matriks diagonal. Suatu matrik bujur sangkar, ingat ya, matrik persegi yang semua unsurnya kecuali unsur-unsur pada diagonal utamanya adalah 0 ya. Nah, jadi di sini hanya ada diagonal utama. Selain pada diagonal utama, unsur yang lainnya adalah 0. Jadi kalau misalnya 1, 2, 3, 4 yang lainnya misalnya 0, nah maka disebut dengan matrik diagonal ya. Kemudian ada matriks segitiga. Ya, di sini ada matriks segitiga atas, ada matriks segitiga bawah. Yang A ini adalah matriks segitiga bawah. Jadi coba dilihat ya, suatu matrik 7 sangkar yang unsur-unsur di bawah atau di atas diagonal utamanya semuanya 0. Nah, coba dilihat di sini segitiganya segitiga bawah. Jadi 0-nya ada di atas. Yang B ini segitiga atas, 0-nya ada di bawah. Nah, coba dilihat ya. Ini adalah matriks segitiga bawah, ini adalah matriks segitiga. Kemudian ada matriks skalar. Matriks diagonal yang unsur-unsur pada diagonal utamanya semuanya sama ya. Nah, seperti ini. Kalau tadi kan A, B, C, D ya diagonalnya. Kalau ini atau bisa saja angka 1, 2, 3, 4 tadi ya. Yang ini mah angkanya sama, 1, 1, 1 atau 2, 2, 2, 2. Nah, maka disebut dengan matriks diagonal. Maaf. Nah, ini ya. Kalau tadi kan coba dilihat lagi. Nah, kalau ini kan bisa 1, 2, 3, 4 ya, ini matriks diagonal. Kalau ini matriks skalar, nah ini mah sama di sininya. Kalau 1, 1, 1, 1 semua, atau 2, 2, 2 semua, kan di sini juga A semua. Paham ya? Kemudian ada matriks identitas. Nah, matriks diagonal yang unsur-unsur pada diagonal utama semuanya 1 ditulis dengan huruf I ya. I3 ya. I3 artinya ada 3 baris 3 kolom. Nah, ini identitasnya 1 semua diagonal utamanya. Kalau I4 berarti ada 4 baris 4 kolom. Ini juga sama, diagonal utamanya adalah 1.
Kemudian ada matriks simetris, suatu matriks 7 sangka yang unsur pada baris ke I kolom ke J sama dengan unsur pada baris ke J kolom ke I, sehingga AIJ sama dengan AJI. Nah, ini kan A11. Nah, ini A12 itu akan sama nilainya dengan A21. A13 sama dengan A31. A23 sama dengan A32. Nah, ini contohnya. Ya, ini diagonal utamanya 1 2 4, ini sama nih dengan 3 sama dengan 5, 7 dengan 7, maka disebut dengan matriks simetris. Ya, mudah-mudahan Bapak tidak terlalu cepat menyampaikan materi dan kalian paham. Ya, kalau misalnya kalian tidak paham bisa ditanyakan kepada orang tua kalian, ya, atau bisa langsung saja japri ke Bapak. Ya, nah, saya ada kuis, silahkan kalian kerjakan. Ya, di sini Bapak bacakan. Puput membeli 2 molen, 2 tek-tek, dan 1 ayam geprek seharga 28.000. Angga membeli 2 molen, 1 tek-tek, dan 2 ayam geprek seharga 23.000. Obos membeli 3 molen, 2 tek-tek, dan 3 ayam geprek seharga 50.000. Nyatakan dalam bentuk matriks. Gampang sekali ya, ini materi yang kemarin. Kemudian tunjukkan elemen pada baris ketiga kolom ke-1 dan ordonya. Ordonya itu berapa ya? Baris ketiga kolom ke-1 itu namanya berapa. Kemudian termasuk jenis matriks apakah ya. Nah, ini yang materi yang tadi ya, termasuk jenis matriks apakah. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kalian belum puas ya, tapi kalian harus paham ya. Jika tidak paham bisa tanyakan kepada orang tua kalian sebagai yang membimbing di rumah, atau bisa langsung saja japri ke Bapak ya. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.